Dalam dunia di mana keseimbangan ekosistem yang rapuh terancam ini, sangat penting untuk menemukan solusi berkelanjutan yang dapat melindungi kehidupan di bawah air dan kehidupan di darat. Melalui video ini, kami memulai perjalanan untuk mengeksplorasi kebijaksanaan Buddha dan dampaknya yang mendalam untuk mempromosikan kehidupan berkelanjutan, terutama melalui lensa veganisme. Yuk join dengan kami untuk menemukan perspektif yang unik dan ajaran yang tak terbatas oleh waktu, yang juga menginspirasi kita semua untuk melindungi dunia ini dan mempromosikan harmoni dengan semua makhluk hidup. Buddhisme mengajarkan konsep ahimsa atau yang merupakan prinsip non-kekerasan dan tidak menyakiti makhluk hidup lain. Ahimsa adalah bagian integral dari jalan tengah yang diajarkan oleh Buddha. Dan dalam konteks veganisme, ahimsa mendorong praktik berpantang daging, telur, susu, dan produk hewani lainnya. Dalam Buddhisme, daging dan produk hewani dianggap sebagai sumber penderitaan yang tidak perlu. Memakan daging melibatkan membunuh dan menyakiti hewan yang bertentangan dengan ajaran kasih sayang dan belas kasihan terhadap semua makhluk hidup. Oleh karena itu, veganisme dipandang sebagai cara untuk mengurangi penderitaan dan menghormati kehidupan hewan. Veganisme dalam Buddhisme juga berhubungan dengan konsep karma yang mengajarkan bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, dan memakan daging atau produk hewani yang diperoleh dengan cara yang merugikan dapat menciptakan akumulasi karma negatif. Dengan menjadi vegan, artinya kita berusaha untuk mengurangi dampak negatif yang dapat terjadi melalui konsumsi produk hewani yang berasal dari praktik yang tidak etis. Dan dalam praktik sehari-hari, seorang vegan yang akan mengadopsi pola makan yang didasarkan pada makanan nabati seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan makanan olahan tanpa bahan-bahan hewani. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendasar untuk pencerahan rohani, tetapi juga untuk SDG, yaitu Sustainable Development Goals. Khususnya SDG 14 dan 15 yaitu Life on Land dan Life Below Water. Mari kita lihat betapa pentingnya kedua SDG ini untuk kita sendiri dan juga untuk bumi kita. SDG 14 atau Life Below Water bertujuan untuk melestarikan dan menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan. SDG ini menekankan pentingnya melindungi ekosistem laut, mengurangi polusi laut, dan mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan. Lautan adalah sumber kehidupan yang tak ternilai, namun praktik-praktik yang merusak seperti penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran telah merusak ekosistem laut kita. Dengan memilih veganisme, kita dapat mengurangi permintaan akan produk hewani dan membantu menjaga keanekaragaman hayati laut kita. Agama Buddhisme juga mengajarkan tentang siklus kelahiran dan kematian. Konsep ini memperkuat pentingnya menjaga kehidupan di laut dan alam semesta. Selanjutnya kita akan pelajari secara singkat apa itu SDG 15 yaitu Life on Land. Kehidupan di darat sangat tergantung pada keseimbangan ekosistem. Namun, deforestasi dan perburuan liar telah mengancam keberlanjutan alam kita. Dengan beralih ke veganisme, kita dapat mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh peternakan hewan seperti pengundulan hutan untuk pakan ternak dan emisi gas rumah kaca. Dalam Buddhisme, kesadaran adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan kehidupan yang berkelanjutan. Dengan menghormati kehidupan lain dan menjaga keberlanjutan alam, kita dapat berkontribusi pada SDGs nomor 14 dan 15 ini loh. Halo semuanya, kita hari ini lagi mengunjungi sebuah vihara yang menyebabkan Buddha Maitreya atau namanya Mahavihara Buddha Maitreya. Nah teman-teman, kemarin itu kita sempat mengunjungi Mahavira Maitreya atau juga dikenal sebagai Vihara Avalokitesvara. Nah, ini merupakan sebuah kuil Buddha yang terletak di Surabaya, tepatnya di Jalan Dukuh Kupang Utara 1, Surabaya. Mungkin beberapa kalian ada yang familiar karena letaknya itu nggak jauh dari pusat kota, dan mungkin beberapa ada yang pernah lewat. Nah, hari ini saya akan mau sharing sedikit fakta tentang kuil Buddha satu ini. Nah, kuil ini didedikasikan untuk Avalokitesvara Bodhisattva yang merupakan salah satu tokoh penting dalam ajaran Buddha Mahayana. Nah, sejarahnya itu dimulai pada tahun 1995 ketika pembangunannya itu berawal dan bermulai. Nah, pembangunan ini berlangsung selama beberapa tahun dan akhirnya diresmikan pada tanggal 23 September 2001 yang lalu oleh Bhikkhu Jinarakita, seorang biksu Buddha dari Sri Lanka. Nah, dalam perkembangannya, Mahavira Maitreya ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga
merupakan pusat kegiatan keagamaan Buddha yang sangat penting. Jadi di sana biasa diadakan seminar, lalu juga ada asramanya untuk orang-orang bisa belajar Mandarin, dan para pengunjung itu juga bisa datang dengan belajar kebudayaan tentang ajaran Buddha di situ. Jadi mereka sangat terbuka ya. Kemarin waktu kita ke sana pun juga mereka sangat terbuka. Nah, yang membuat kuil ini khas karena ada satu patung besar Avalokitesvara Bodhisattva yang berdiri setinggi 22 meter. Jadi letaknya itu ada di tengah-tengah aula ibadahnya, ya, gede banget, luarnya emas. Jadi dimana orang-orang tuh melakukan ibadah tuh di situ. Dan kemarin kita sempat melihat juga cara ibadahnya orang Buddha. Pokoknya pengalaman yang sangat mengasihkan, ya kan. Nah, in fact patung ini adalah salah satu terbesar di Asia Tenggara. Keren banget ya guys. Nah, selain itu kita juga sempat, kan kita masuk ke restorannya. Nah, kita juga sempat melihat beberapa ruangan lain. Ada ruang meditasi, lalu ada vihara kecil, ada perpustakaannya juga. Jadi nggak cuman untuk ibadah aja. Tempatnya benar-benar bersih banget guys, jujur. Dan sangat menenangkan, jujur ya. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat asik untuk tim kami bisa belajar banyak, dan jujur mereka tuh sangat terbuka gitu, nggak yang kamu ditanya-tanyain gitu, enggak, mereka sangat terbuka. Jadi siapa sebenarnya Buddha Maitreya? Nah, Buddha Maitreya adalah sosok penting dalam ajaran Buddha. Ia dianggap sebagai Buddha yang akan datang dan juga pemimpin spiritual yang akan membawa cahaya dan belas kasih ke dunia ini. Menurut ajaran Buddha, Maitreya akan muncul di dunia ini ketika ajaran-ajaran Dharma telah pudar dan manusia membutuhkan panduan spiritual baru. Ia akan mengajar tentang belas kasih, kebijaksanaan, dan kesadaran yang lebih tinggi. Sekarang kita akan mengunjungi Mahavihara Maitreya di Surabaya Barat yang menyediakan makanan vegan. Ayo kita mulai! Jadi, suasana di sini sangat damai dan menyenangkan. Ini adalah tempat yang sempurna untuk bermeditasi dan merenung. Namun, yang menarik perhatian saya adalah restoran vegan di sini. Makanan vegan adalah pilihan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Restoran Cheerful Vegan Bistro dan Bakery ini menyajikan berbagai hidangan lezat yang terbuat dari bahan-bahan nabati seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Mereka percaya bahwa dengan memakan makanan yang bebas dari kekerasan terhadap hewan, mereka dapat membangun kedamaian dan kebahagiaan dalam diri mereka. Banyak pengunjung yang datang ke sini tidak hanya untuk tujuan spiritual, tetapi juga untuk menikmati makanan sehat dan lezat. Makanan vegan bukan hanya baik untuk tubuh, tetapi juga memberikan kepuasan bagi jiwa. Jadi guys, ini itu makanan VG full. Ini kalau lihat ini kan biasanya kayak gini, itu biasanya ada telur, ada dan lain-lainnya kan. Cuman ini, contoh ini aja deh, ini rendang. Biasa rendang kan pakai sapi, tapi ini VG loh, pakai jamur. Yeay. Kunjungan kami ke Mahavihara Maitreya membuat kami sadar dan mengetahui betapa pentingnya kehidupan yang ada di sekitar kita, dan juga menghargai agama lain, terutama agama Buddha. Dari situ kami ingin mengajak teman-teman semua untuk kita yuk sama-sama ambil langkah kecil untuk mempromosikan kehidupan yang sesuai dengan SDG melalui veganisme dan juga menghargai konsep-konsep agama Buddhism. Setiap tindakan kita memiliki dampak. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil, nggak usah langsung jadi vegan gitu. Cuma mulai dari menghargai setiap kehidupan yang ada di sekeliling kita dengan tidak memboroskan makanan, dengan menghargai setiap hal, setiap kehidupan, dan kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan bersama-sama kita dapat menjaga kehidupan di bawah air dan di darat untuk generasi mendatang. Thank you guys!